ini saya akan membahas materi mengenai gerakan kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Korupsi pada saat ini bukan menjadi masalah satu negara saja, tetapi banyak kasus korupsi yang melibatkan aliran uang lintas negara, perusahaan internasional, hingga pencucian uang di luar negeri. Karena itu, diperlukan kegiatan kerjasama internasional agar pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif. Bentuk kerjasama internasional. 1. UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. UNCAC merupakan konvensi anti korupsi dunia yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2003. Konvensi ini menjadi pedoman global dalam mencegah korupsi, menghukum pelaku korupsi, mengembalikan aset hasil korupsi, serta memperkuat kerjasama antar negara. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan negara lain berdasarkan aturan UNCAC untuk melacak aset korupsi yang disimpan di luar negeri. 2. Mutual Legal Assistance atau MLA. MLA adalah bantuan hukum timbal balik antar negara. Fungsinya untuk membantu penyelidikan kasus korupsi, mencari bukti di luar negeri, membekukan aset hasil korupsi, serta mendukung proses penuntutan. Contohnya, jika uang hasil korupsi disimpan di bank luar negeri, negara tersebut dapat membantu melacak dan mengembalikannya kepada negara asal. 3. Pertukaran informasi dan data. Negara-negara saling berbagi data keuangan, informasi intelijen, serta transaksi yang mencurigakan. Tujuannya agar aset korupsi yang disembunyikan di luar negeri lebih mudah ditemukan. Contohnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bekerja sama dengan lembaga keuangan negara lain untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. 4. Ekstradisi. Ekstradisi adalah kerjasama untuk memulangkan tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain agar dapat diproses hukum. Contohnya, seorang buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dapat dipulangkan ke Indonesia melalui perjanjian ekstradisi. Organisasi internasional yang berperan. 1. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui UNODC, PBB membantu negara-negara menerapkan program anti korupsi dan menjalankan UNCAC. Contohnya, PBB memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus korupsi internasional. 2. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, mencegah praktik suap dalam bisnis dan perdagangan internasional. Contohnya, OECD membantu aturan agar perusahaan tidak memberikan suap demi memenangkan proyek di negara lain. 3. World Bank, Bank Dunia, memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan program integrasi bagi negara berkembang. Contohnya, Bank Dunia mendukung program transparansi dan pengawasan penggunaan dana pembangunan. 4. Transparansi Internasional atau TI, organisasi global yang memantau tingkat korupsi dunia melalui Indeks Persepsi Korupsi atau CPI. Contohnya, setiap tahun TI merilis peringkat negara berdasarkan tingkat persepsi korupsi untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan. 5. G20, Group of 20 yang berkedudukan di ekonomi global, serta APEC, Asian Pacific Economic Cooperation yang berkedudukan
di ekonomi Asia Pasifik. Menjadi forum diskusi antar negara untuk berbagai strategi dan pengalaman pemberantasan korupsi. Contohnya, negara anggota G20 berdiskusi mengenai pencegahan pencucian uang dan transparansi keuangan internasional di lintas negara dan melibatkan banyak pihak internasional. Dengan adanya konvensi global, pertukaran informasi, MLE, dan ekstradisi, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencegah korupsi, menangkap pelaku, serta mengembalikan aset negara yang hilang. Intinya, korupsi adalah masalah global, sehingga pemberantasannya juga membutuhkan kerjasama internasional.